Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham mingguan untuk periode tanggal 7 Maret 2022 sampai dengan tanggal 11 Maret 2022. Kali ini pembahasannya saya fokuskan kepada saham-saham yang berhubungan dengan CPO ya. Dan ada beberapa saham yang tambahan ya, yang bukan CPO ya. Saya gabungkan jadi satu. Jadi yang pertama saya mulai dengan Ali ya. Jadi untuk saham CPO ini memang sebelumnya dia naik ya. Saya sudah bahas, tapi rupanya kalau saya lihat dari view-nya ya, dia jauh lebih sedikit daripada analisa saham harian ataupun analisa saham mingguan yang lainnya ya. Jadi sepertinya sih peminatnya berkurang ya sebelumnya ya. Tapi sekarang dia sudah naik lumayan tinggi ya. Ini support resistance-nya sebenarnya sudah saya gambarkan, 12.500 sudah tercapai. Target price berikutnya untuk Ali adalah 13.350 ya. Resisten berikutnya dan 14.675. Jadi kenaikannya sejauh ini untuk Ali masih cukup bagus ya kenaikannya. Di sini tinggal pasang aja trailing stopnya mulai dari 12.500 sampai 12.000 ya. Kalau sudah punya ya pasang trailing stopnya di sana. Nah, kalau yang belum punya, kalau mau buy atau mau tambah lagi, sebenarnya mau buy sekarang boleh ya. Buy-nya bertahap aja, setiap kelipatan Rp50 atau Rp100 boleh tambah lagi atau average up ya. Target price terdekatnya masih tetap sama 13.350. Ini support resistance-nya untuk weekly-nya atau mingguannya. Kemudian untuk daily chart-nya ini sudah pernah saya gambarkan. Jadi saya sebutkan sebelumnya ini formasi rounding bottom ya. Target price-nya di 13.100. Jadi ini hampir tercapai ya. Jadi yang barusan kenal channel saham profit jangan salah paham, bukan karena sudah naik terus saya gambarkan garisnya terus saya bahas, enggak ya. Ini sebenarnya sebelum dia naik sudah saya bahas ya ini ya. Ada formasi rounding bottom dan ini target price-nya 13.100. Saya rasa sih dalam minggu ini dia akan berhasil tercapai ya. Jadi untuk Ali ini kalau dia berhasil naik ke atas 13.100, apakah boleh tambah lagi atau average up atau buy high sell higher ya. Kalau belum punya, sini target price berikutnya masih memungkinkan ke 14.000 ya. Jadi sejauh ini uptrendnya untuk Astra Argo Lestari ya ini masih cukup bagus. Target price-nya 14.000 dan bahkan di sini 14.700-an ya. Itu masih mungkin tercapai ya. Jadi jangan lupa kalau buy pasang aja trailing stop ya. Sejauh ini masih cukup bagus ya. Buy-nya bertahap aja, kurang lebih cukup. Berikutnya untuk di SNG ya. Jadi di SNG ini seperti saya sudah informasikan sebelumnya ya. Jadi saya sudah punya profitnya luar biasa ya seperti itu ya. Jadi yang ngikutin channel saya rajin nonton, mencatat dan pasang automatic order buy. Ini target price 720 sudah tercapai dan ini sudah saya kasih acuan berikutnya di 780 ya untuk target price-nya terdekatnya. Jadi sejauh ini uptrend-nya masih cukup bagus dan target berikutnya setelah 780 saya kasih di 850 dan 1000. Sebenarnya untuk di SNG ini dia masih bisa naik lagi ya. Jadi jangan terlalu takut ketinggian enggak ya. Yang sudah punya pasang aja trailing stop-nya atau stop loss-nya di 720 itu supportnya. Mau buy sekarang boleh tapi buy-nya bertahap aja. Naik ke atas 780 tambah lagi naik ke atas 850 dia breakout target price berikutnya kurang lebih sekitar 1000 ya. Ini support resistance-nya untuk weekly-nya atau mingguannya dari DSNG. Kemudian untuk daily-nya di sini sudah saya gambarkan juga. Ini support terakhirnya 720 ya. Dan update berikutnya, nah kalau kita lihat ke sebelah kiri ya. Ini target price berikutnya kurang lebih sekitar sini ya. Ini sekitar 760 terdekatnya. Terus kemudian berikutnya lagi kalau memang hanya di sini ada dua ya. Saya pakai acuan yang sebelah kirinya lagi. Ini masih bisa targetnya sekitar 800 ya. Dan seterusnya ya. Berikutnya setelah 800 acuannya setiap kelipatan Rp50 aja ya. Kalau mau tambah lagi atau average up ya. Jadi sejauh ini uptrendnya untuk DSNG masih cukup bagus. Jangan takut ketinggian ya. Kalau misalnya takut ketinggian ada dua pilihan. Kalau mau buy on weakness, kalau misalnya dia koreksi berhasil rebound silakan buy ya. Ini saya kasih acuannya di dua level ya, 675 dan kemudian di 615. Ini yang sebelumnya saya kasih di bawah 530 dia berhasil breakout ya. Kalau nggak kena untuk buy on weakness ya harusnya sih pakai strategi buy high sell higher. Jadi strategi di saham itu ada dua, buy low sell high atau buy high sell higher kalau dia berhasil breakout. Dan di sini kalau dia koreksi ke 675 ya, kita belinya kalau turun bukan langsung beli enggak ya. Berhasil rebound barusan kita buy. Dan ini kalau kita tarik garisnya supportnya dari trend lainnya ya, dari trend lainnya ini masih cukup bagus. Jadi harapannya kalau misalnya mau buy on weakness ya sekitar 675 atau 645, maksimum di 615 lah ya.
Kalau turun di bawah 615 jangan buy on weakness ya. Menurut saya kalau dia sudah di bawah 615 resiko banget turun bisa sampai ke 530 lagi ya. Jadi ini buy on weakness sampai 615 saja. Ini yang bawah saya hapus ya. Ini sebelumnya memang sudah nggak relevan. Jadi buy on weakness di dua area ini aja. Kalau mau buy sekarang boleh pasang stop lossnya di 720 dan maksimum di 675. Memang fluktuasinya tinggi ya di sini ya. Jadi buy-nya kalau mau buy on weakness atau buy high sell higher. Jadi kalau dia breakout lagi naik ke atas 760, silakan buy, buy-nya bertahap aja, setiap kelipatan Rp10 atau Rp20 kita tambah lagi atau average up ya seperti itu ya. Target price-nya sekitar 850, kemudian 900, 950 dan seterusnya ya. Jadi saya nggak gambarkan lagi karena ya kurang lebih setiap kelipatan 50 ya, diikutin aja ya. Setelah 800 ya. Sampai 1000 pun masih ada potensial untuk DSNG. Jadi kurang lebih cukup. Berikutnya untuk SSMS. Jadi sebelumnya sudah saya bahas untuk SSMS ya. Di sini untuk sebentar ya. Saya ganti chartnya dulu. Nah, ini untuk weekly-nya untuk SSMS ya. Sudah saya gambarkan garis-garisnya ya. Jadi yang rajin nonton ya selamat ya seperti itu ya. Tentu saja buy ya. Kalau nonton doang tapi nggak buy atau ragu-ragu ya percuma ya. Di sini target price-nya di 1210 masih potensial ya. Jadi kalau dia mau tambah lagi, dia berhasil naik ke atas 1210 silakan tambah lagi atau buy up. Target price berikutnya di 1315 dan berikutnya lagi sekitar di area high-nya di sini ya 1420. Jadi untuk SSMS ini masih cukup bagus potensialnya ya kenaikannya. Jadi jangan terlalu takut. Pasang trailing stopnya di 1100 dan stop lossnya maksimum di 1050. Jadi sejauh ini masih cukup bagus. Ini support resistennya untuk grafik mingguan atau weekly. Kalau yang tradingnya daily ini sudah saya gambarkan juga target price terdekatnya di 1200. Bagi yang belum punya lebih baik ada dua pilihan ya. Buy on weakness tunggu di area 1100 atau 1050 ya. Jadi artinya kalau dia koreksi turun di bawah 1100 atau di bawah 1050, kita belinya kalau dia sudah berhasil rebound atau mantul istilahnya, naik ke atas 1100 kita buy atau 1050 kita buy. Jadi kalau turun jangan langsung buy, tunggu aja kalau besoknya atau sorenya kalau sudah berhasil rebound mantul di atas 1100 barusan kita buy ya. Buy-nya bertahap aja, setiap kenaikan Rp50 tambah lagi atau average up. Atau kalau misalnya nggak dikasih buy on weakness, kita buy high sell higher. Naik ke atas 1200, buy target price berikutnya di 1300. Jadi SSMS ini sudah saya bahas ya di analisa saham sebelumnya yang judulnya mengenai harga minyak goreng naik tinggi ya. Bagaimana dengan harga saham CPO itu saya sudah bahas. Videonya sudah ada sebelumnya ya. Jadi kurang lebih cukup untuk SSMS. Oke, ini SMMT ya. Jadi saya masukkan sekalian memang agak berbeda ya bisnisnya di sini ya. Jadi kalau dilihat dari weekly-nya, kalau kita lihat di sini saya mundur ke belakang ya. Ini yang terdekat swing high sebelumnya di sini weekly-nya di area sebentar ya 525 ya. Jadi yang sudah punya pasang aja trailing stop-nya atau stop loss-nya di 525. Kemudian support berikutnya kalau mau buy on weakness, kalau misalnya Pak Suntar saya nggak berani buy sekarang. Saya mau buy tunggu koreksi aja, kira-kira di mana? Kalau nggak berani buy sekarang, ada dua pilihan ya. Tunggu di area 525 atau di area 320. Tapi kalau dia turun di bawahnya 320, jangan buy on weakness lagi karena kalau dia di bawahnya 320 resikonya makin besar. Dia bisa testing lagi area support berikutnya di bawahnya di sini ya, 180-an ya, 182 sampai 183-an ya. Seperti itu ya. Jadi buy on weakness sampai maksimum sampai 320 aja. Jadi kalau dia turun di bawah 320 atau sentuh seperti ini ya nyentuh, tapi kalau besoknya sudah berhasil rebound atau sorenya sudah berhasil rebound di atas 320, boleh buy. Buy-nya bertahap aja. Setiap kelipatan Rp20 atau Rp50 juga boleh ya, terserah ya. Jadi intinya itu kita buy-nya bertahap aja, average up itu dari bawah atau dari 525 kalau dia berhasil rebound kita buy. Nah, itu pilihan pertama. Pilihan kedua kalau mau buy high sell higher, ini kan grafik mingguannya ya. Ini kalau kurang lebih target price berikutnya ini kurang lebih di area sekitar ini ya. Ini saya gambarkan di area 795-an ya sini ya.
high di sini ya. Itu target price berikutnya terdekatnya. Jadi kalau dia berhasil naik lagi ke atas 79 Pak Sunar, kira-kira target berikutnya di mana? Nah, ini saya gambarkan lagi di atasnya lagi ya di sini ya. Itu 990. Jadi untuk kenaikannya untuk SMMT ya, itu masih cukup bagus ya. Jangan terlalu takut ketinggian, tapi kita juga harus realistis ya, pasang trailing stop selalu. Ini support resistennya untuk weekly-nya ya. Jadi posisi sekarang di tengah-tengahnya, kalau mau buy-nya bertahap aja atau tunggu buy on weakness di 525 atau tunggu sekalian breakout ke atas 79 kita buy ya. Jangan takut ketinggian, enggak ya. Tapi jangan salah paham ya. Jangan-jangan nanti kalau sudah tinggi di atas Anda buy, katanya Pak Sunar boleh buy. Ternyata nyangkut gitu. Kemudian nyalain Pak Sunar, enggak ya. Yang penting adalah uptrendnya masih bagus, jadi masih bisa naik lagi, masih bisa. Maksud saya seperti itu ya. Kalau takut ketinggian, ya akhirnya kita ketinggalan ya seperti itu ya. Uptrendnya masih bagus dan sentimennya masih bagus juga. Yang penting adalah pasang trailing stop dan stop loss. Garis-garisnya sudah saya berikan ya. Ini support maksimumnya 525. Selama di atas 525 dia masih cukup bagus. Masih ada harapan untuk breakout lagi ke atas 795 dengan targetnya 990 ya. Itu untuk dari weekly-nya. Kemudian dari daily-nya memang agak sedikit berbeda. Kalau mau pasang trailing stop-nya pasangnya di 525 sama ya kebetulan di sini ya. Kemudian kalau mau buy, nah ini saya juga harus mundur ke belakang di sini ya. Mungkin kurang lebih sama dengan yang tadi ya. Ini bentar. Ya kurang lebih sama lah ya. Sama weekly-nya tadi. Jadi 790, 990. Jadi di sini target resisten terdekatnya di 790. Memang bentuknya seperti ini, candle merah Pak Sunar. Pada kemungkinan koreksi enggak? Kalau kita berkaca dari sebelumnya, bentuknya hammer, candlenya merah. Dia masih cenderung konsolidasi atau sideways ya. Jadi masih cukup bagus. Di sini selama di atas 525 dia masih ada harapan untuk breakout ke atas 790 dengan targetnya di 990. Itu target terdekatnya. Kalau mau digambarkan lagi di atasnya 990 apakah masih bisa naik lagi Pak Sunar? Masih bisa ya. Jadi secara teknikal ya, kalau uptrendnya masih bagus ya, dia kan cenderung masih bisa naik lagi. Jadi kita jangan terlalu takut ya, ketinggian enggak ya, seperti itu ya. Yang harus kita takut itu kalau dia mulai terjun ya seperti ini ya, dari atas mulai koreksi terus ya, terjun terus ya. Jadi trendnya strong. Jadi ini yang harus kita takut kalau kita masih punya ya. Jadi kalau kita lihat gambarnya masih naik ke atas, memang ini potensial koreksi ada ya seperti itu. Tapi kalau kita lihat di sini, yang penting adalah fokus kepada garis-garis yang sudah saya berikan. Tunggu di 525 atau sekalian tunggu di bawah ini ya sekitar kalau 316 sih saya rasa terlalu jauh ya. Mungkin pakai acuan yang di sini lah ya. Di sini aja sekitar 420 ya. 525 atau 420 itu area buy on weakness-nya. Akan sedikit berbeda dengan weekly-nya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Itu lagi yang mau buy tapi nggak berani buy sekarang, tunggu buy on weakness. Atau mau buy sekarang boleh aja tapi bertahap aja ya seperti itu ya. Jadi kalau dia naik lagi ke atas 710 tambah lagi, berikutnya setiap kelipatan Rp20 atau Rp50 tambah lagi atau average up ya seperti itu ya. Ya kurang lebih seperti itu. Buy-nya bertahap aja. Memang ini sebelumnya dia tidak liquid ya, atau boleh dikatakan kurang liquid ya. Hanya saja di pertengahan awal tahun ini dia mulai naik tinggi bangkit ya seperti itu ya. Apakah ada aksi korporasi, penerbitan obligasi, apa right issue dan sebagainya, saya tidak tahu ya. Silakan cek beritanya ya. Apakah hubungannya dengan harga komoditas? Bisa saja, tapi yang penting di sini adalah pasang trailing stop dan stop loss. Saya nggak pernah kenal SMMT terus terang aja ya, nggak tahu laporan keuangannya dia bagus atau enggak, saya nggak cek. Tapi saya di sini fokus di harganya ya. Kalau saya lihat tadi sekilas dari screener saya, weekly-nya tadi ya, dia masih ada potensial untuk naik lagi. Jadi ekor panjang ke atas, jangan takut ya. Kalau dia berhasil breakout lagi, higher high, disitulah kesempatan kita untuk buy high, sell higher. Ya, kurang lebih cukup. Berikutnya untuk ISSP. Sepertinya lama banget nggak pernah saya bahas ya untuk ISSP ya. Jadi di sini ISSP dia menurut saya sih ini masih konsolidasi memang ya, di antara sekitar area 390 sampai dengan atasnya 510. Tapi menurut saya kalau dilihat dari support resistennya weekly-nya atau mingguannya, ini selama bertahan di atas 390 dia masih potensial untuk breakout ke atas 510 ya. Itu untuk ISSP. Nah, kalau kita lihat di sini, ini beberapa tahun yang lalu ya, dia breakout higher high ya. Nah, kelanjutan berikutnya Mas Sunar, kalau dia berhasil breakout ke atas 510, target price-nya di mana?
saya gambarkan aja ya. Kurang lebih kalau dia berhasil breakout ke atas 510, target price berikutnya sekitar area 620 dan 680-an ya, kurang lebih ya. Berdasarkan dari distance-nya atau jaraknya dari sini ya, kenaikannya setelah dia breakout lagi ya. Memang seringkali dia membentuk ekor panjang ke atas ya. Jadi itu ya. Ini ya, ekor panjang ke atas. Jadi strateginya bertahap aja kalau mau buy. Ini kan di tengah-tengahnya antara 390 dan 510. Buy sekarang boleh tapi bertahap aja atau tunggu buy weakness di area 390 sampai 360. Artinya kalau dia turun di bawahnya 390 atau di bawahnya 360, kita belinya kalau sudah berhasil rebound atau mantul ke atas 360 atau ke atasnya 390, barusan kita buy ya. Kalau dia belum berhasil rebound ya, kita jangan buy dulu ya. Kurang lebih seperti itu ya. Saya rasa sih cukup ya untuk ISSP. Kemudian berikutnya sebentar. 5 ada satu lagi mestinya ya. Oh, Akra ya. Saya mau bahas Akra. Bentar, saya tadi Akranya ketinggalan. Jadi Akra ini kalau kita lihat ya, dia sudah mulai bangkit naik ya. Jadi ini gambar garisnya sudah saya gambarkan. 765 2 minggu yang lalu dia berhasil breakout. Tapi ternyata minggu lalu dia koreksi Pak Sunar. Tapi di sini penutupannya sih pas di 7, sebentar kita lihat di 755 ya, bukan 755 ya. Jadi kalau lihat di sini yang mau buy Akra, menurut saya sih ini kalau dia berhasil naik lagi ke atas 765, dia masih potensial kembali ke 870 dan 940 ya untuk Akra ya. Jadi sebenarnya untuk Akra ini memang kondisinya dia sebelumnya dari atas kemudian sideways. Kenaikannya sebelumnya bisa saja karena euforia stock split ya. Tapi setelah itu dia sideways, kemudian koreksi ya di awal-awal Januari sampai dengan pertengahan Februari, kemudian dia mulai bangkit. Nah di sini kalau dia berhasil naik ke atas 765 boleh buy ya, belum punya ya. Atau kalau sudah punya trailing stop atau stop loss boleh buyback ya. Kalau dia naik lagi ke atasnya high-nya yang di sini, ini high-nya di area 800 ya. Jadi kalau berhasil tembus naik ke atas 800, boleh tambah lagi atau average up. Strateginya seperti itu. Tapi kalau turun jangan di average down. Kalau dia gagal ya turun ya, lebih baik jual dulu. Apalagi kalau dia turun di bawahnya low-nya minggu lalu 725. Ya di sanalah kita pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya ya. Seperti itu ya. Jadi belinya bertahap aja untuk Akra. Saya rasa sih masih ada potensial ya seperti itu ya. Untuk Akra ke depannya. Ini memang coba saya tarik garis Fibonacci retracement ya. Di sini low-nya di sini, kemudian di swing high-nya di sini. Sebentar, kurang lebih ya. Ini dia sudah berhasil naik rebound di atas 61,8% ya, 730 ke atas ya. Jadi potensialnya masih cukup bagus selama bertahan di atasnya 730 atau pakai acuan low-nya yang 2 minggu terakhir kan dia low-nya di 725. Jadi selama bertahan di atas 725 untuk Akra ini masih ada potensial untuk naik lagi breakout ke atas 800 dengan targetnya di 870 dan 940. Itu untuk weekly-nya ya. Nah, untuk daily-nya sudah pernah saya gambarkan garis-garisnya memang agak sedikit berbeda ya. Di sini 765 garisnya. Jadi kalau mau buy atau yang sudah kena trailing stop loss kalau mau buyback mulai naik lagi ke atas 765 boleh buy ya. Buy-nya bertahap aja. Dia berhasil naik lagi ke atas 800 atau 810 sesuai dengan garis saya, boleh tambah lagi atau average up ya seperti itu ya. Kemudian naik ke atas 845 tambah lagi, target berikutnya masih di sama ya 890. Nah kalau sudah punya, kalau misalnya belum pasang trailing stop atau stop loss, pasang aja di 725, maksimum di 700 ya, maksimum banget ya. Kalau misalnya mau tahan agak jauh, memang di sini Pak Sunar, kalau stop lossnya di 700 bukannya di sini, di swing low-nya di sini ya 685 ya. Nah saya fokusnya di garis yang sudah saya berikan aja, jadi bukan karena dia lower low terus garisnya diturunkan lagi ya. Jadi seperti itu ya, saya tetap acuannya 700 ya, maksimum stop lossnya seperti itu. Karena jangan beranggapan pas sebelumnya kan turun di bawah 700 tapi dia sampai 685 berhasil rebound ya. Nah di sini saya kecenderungan garis-garisnya saya nggak terlalu banyak digeser-geser ya. Karena kalau kita sering geser-geser, nanti dia kalau lower low kita geser lagi ke bawah, geser-geser lagi ke bawah. Nah stop loss kita makin jauh nanti ya, makin berubah ya. Jadi acuannya sama aja. Jadi kalau dia turun bawah 700 harus jual lebih baik harus jual dulu semuanya ya, seperti itu ya. Itu saran saya ya. Karena kalau sudah di bawah 700 resiko, walaupun sebelumnya dia berhasil rebound, kita jangan terlalu kaku ya. Kalau sering saya sebutkan, kalau resisten dia
berhasil breakout, dia bisa membentuk resisten lagi yang lebih tinggi di atasnya. Tapi kalau support yang sebelumnya dia breakdown, dia tembus lagi ke bawah, dia kan kecenderungan membentuk support yang lebih rendah lagi ya. Sama halnya seperti resisten. Kalau resisten dia breakout lebih tinggi lagi di atasnya. Kalau support breakout ya, breakdown ya, itu dia bisa bentuk support lagi yang lebih rendah lagi di bawahnya ya, seperti itu ya. Jadi harus kunci sukses di saham itu ada 3, harus sabar, fokus, dan disiplin. Itu yang paling penting ya. Kemudian kalau misalnya merasa wah Pak Sunar ngomongnya terlalu cepat ya seperti itu ya, atau nggak jelas, bisa dicoba diperlambat video playback speednya ke 0,75. Jadi settingannya YouTube itu kan ada playback speednya bisa diturunkan ya. Karena saya memang ya mungkin bad habit juga ya, mau dirubah juga susah. Memang ngomongnya agak cepat ya, karena kebiasaan saya ngejar waktu juga. Mudah-mudahan jelas ya. Yang penting di sini adalah fokus kepada garis-garis yang sudah saya berikan. Jadi trading itu mudah kalau sudah ada acuannya, di mana kita pasang trailing stop, di mana kita pasang stop loss ya, seperti itu ya. Jadi kalau dia naik lagi kita pasang average up atau buy up di mana gitu ya. Jadi sudah saya gambarkan garis-garisnya. Sekali lagi yang barusan join jangan lupa subscribe, kemudian bantu like ya, yang penting. Kalau banyak yang kasih like dan juga banyak komentar ya atau saran ya, itu biasanya video ratingnya bisa naik. Kalau videonya ratingnya naik, YouTube-nya makin merekomendasikan kepada orang lain untuk menonton ya. Nah kalau makin direkomendasikan ya mudah-mudahan banyak orang yang menonton, banyak orang yang beli atau buy ya. Nah kalau banyak orang yang beli ya mudah-mudahan harganya naik, kita profit bersama ya, seperti itu ya. Kurang lebih cukup seperti biasanya, saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai, dan sejahtera selalu. Jangan lupa lihat video yang lainnya ya di playlist di video deskripsi di bawah ini. Terima kasih banyak.